Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan materi Sejarah dan Filsafat Matematika Plato. Kelompok 4 anggotanya terdiri dari Fari Suci Sunaila dengan NPM 21130210069, Hawa Prihatiningsi dengan NPM 21130210021, Hesti Nurrohmah dengan NPM 21130210019, Puja Rosfarita dengan NPM 21130210041. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian filsafat matematika, sejarah Plato, dan filsafat matematika Plato. Oke, kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang filsafat Plato. Plato merupakan seorang filsuf yang begitu percaya dan menaruh perhatian besar pada akal manusia. Iya, kita akan masuk ke sejarah Plato. Plato merupakan seorang filsuf zaman keemasan Yunani kuno. Plato memiliki nama kecil Aristokles. Nama Plato diberikan oleh gurunya, dan ia berasal dari keluarga terkemuka yang turun-temurun memiliki jabatan politik penting di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktiwan. Tahukah kalian bahwa pendapat-pendapat Plato dalam bidang filsafat itu sudah terbaca secara luas selama lebih dari 2300 tahun? Selanjutnya yaitu pengertian filsafat matematika. Filsafat diambil dari kata filosofia atau filosopos dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Sedangkan matematika merupakan suatu ilmu tentang bilangan, yaitu aritmatika atau ilmu hitung, dan ilmu ruang atau geometri. Sesuai pada tema materi pada kali ini, yaitu filsafat matematika Plato yang akan kita bahas. Di sini kami membagi menjadi 3, yaitu ada falsafah meno, ada falsafah a priori, dan ada falsafah relevan atau sesuai. Iya, kita akan masuk ke falsafah meno terlebih dahulu. Filsafat matematika bermula dengan Pythagoras yang meyakinkan bahwa matematika memberikan kunci untuk memahami realitas kepada kita. Hal itu dinyatakan oleh Plato sebagai orang yang pertama mengartikulasikan bentuk. Pada Meno, Plato membuktikan bahwa matematika diketahui sebagai sebuah priori yang tanpa membutuhkan pengalaman. Nah, gagasan Meno muncul ketika Plato bertanya kepada seorang budak laki-laki yang mana tidak memiliki pengalaman ilmu ukur tentang bukti dalil Pythagoras. Nah, ini menarik. Kenapa sih menarik? Karena seseorang yang belum pernah mengerti ilmu ukur dalam hidupnya bisa dibawa untuk mengkonstruksi sebuah bangun persegi dari konsep segitiga-segitiga siku-siku dan sama kaki. Nah, selanjutnya kita bahas falsafah a priori. Jadi, kesimpulan Plato tentang pengetahuan matematika adalah sebuah priori, yang artinya bahwa pengetahuan matematika tidaklah berdasarkan kebenaran indera. Di sini matematika berbeda dari subjek-subjek yang lain, kecuali logika dan mungkin filosofi. Banyak subjek bergantung pada pemikiran empiris yang berdasarkan pada penglihatan, pendengaran, dan sesuatu yang dapat dirasakan. Nah, untuk contohnya, yaitu 2 tongkat menjadi sama panjangnya. Jika kita mengujinya lebih mendalam, ternyata kita menemukan bahwa sebenarnya tongkat tersebut tidaklah benar-benar sama. Tentu saja hingga munculnya ahli mekanik kuantum yang menyatakan bahwa tidak terdapat 2 objek materi yang benar-benar sama panjangnya. Kita tahu kan kalau jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Lalu kita akan menemukan sebuah kumpulan objek yang setiap objeknya sama dengan objek berikutnya, tetapi terlihat lebih kecil dibandingkan dengan setelahnya. Kemudian kita tidak mengira kita telah membuktikan dengan tes klaim eksperimen bahwa persamaan yang sesungguhnya adalah sebuah hubungan transitif. Kita tidak berbicara bahwa jika A sama dengan B dan B sama dengan C, A mungkin juga tidak sama dengan C. Dengan kata lain, matematika bisa jadi tidak sama dengan realita, tetapi matematika dapat menjelaskan realita yang diidealisasikan. Plato pada abad 347 sebelum Masehi sampai 427 sebelum Masehi. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Plato, matematika merupakan bentuk komunikasi yang hampir mendekati kesempurnaan dari segenap bentuk komunikasi yang ada. Objek matematika berada dalam pikiran manusia. Untuk dapat mempelajarinya, seseorang tidak harus berinteraksi dengan alam sekitar.
Bagi Plato, yang penting adalah tugas akal untuk membedakan tampilan atau penampakan dari realita atau kenyataan yang sebenar-benarnya. Menurutnya, ketetapan abadi atau permanen bebas untuk dipahami adalah hanya memerlukan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika. Jadi, filsafat matematika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan dua pernyataan utama, yaitu tentang makna kalimat matematika biasa dan tentang apakah benda abstrak itu ada. Plato menegaskan hubungan yang amat erat antara matematika dan filsafat. Plato juga menegaskan bahwa geometri sebagai pengetahuan ilmiah yang berdasarkan akal murni yang menjadi kunci ke arah pengetahuan dan kebenaran-kebenaran filsafat. Menurut Plato, geometri merupakan suatu ilmu dengan akal murni membuktikan proporsi-proporsi abstrak mengenai hal-hal abstrak seperti garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Secara umum, menurut Platonis, matematika adalah studi tentang sifat-sifat berbagai struktur matematis yang abstrak. Teori Plato versi lain yang dikemukakan oleh Resnick dan Shapiro disebut sebagai teori strukturalisme. Plato berpendapat bahwa matematika adalah gabungan dari sebuah teori dan relevan, dan Plato juga beranggapan bahwa matematika kebenaran empiris yang harus diuji. Demikianlah presentasi materi dari kelompok 4 telah selesai. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.